adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga semua adik-adik baik-baik dan sehat-sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap memimpin hidup kita hari lepas hari sampai pada saat ini. Nah, hari ini adik-adik kita diberikan waktu untuk kita mengikuti ibadah, biarpun secara online dari rumah kita masing-masing. Tapi kita percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Kita percaya Tuhan akan menolong kita dan memberikan kita waktu untuk kita datang memuji Tuhan. Adik-adik, hari ini pagi ini kita akan memuji, menyenangkan Tuhan dengan kidung dari Kidung Ceria 26. Anak-anak, mari nyanyi. Mari kita semua sebagai anak-anak Tuhan kita bernyanyi. Kita bersama-sama adik-adik. Boleh adik-adik sambil tepuk tangan. Anak-anak, mari nyanyi, riang dan gembiralah. Puji Tuhan Maha Kasih, karena murah hatinya. Pujilah namanya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan selamanya. Sekali lagi adik-adik. Anak-anak, mari nyanyi, riang dan gembiralah. Puji Tuhan Maha Kasih, karena murah hatinya. Pujilah namanya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan selamanya. Mari kita puji Tuhan selamanya. Adik-adik, kita mau berdoa yang dipimpin teman kita dari kelas 6. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan beribadah. Tolong persiapkan hati dan pikiran kami supaya kami layak memuji nama-Mu ya Tuhan. Tolong berkati kakak-kakak yang akan melayani dalam ibadah hari ini. Juga tolong berkati kami yang beribadah secara online. Tolong berkati kami supaya kami dapat fokus ya Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, 2 minggu yang lalu kita memperingati Jumat Agung, hari di mana Tuhan Yesus mati, dan hari Paskah, ya. Kita sudah mengikutinya ibadah tersebut. Kenapa sih Tuhan Yesus mau mati di kayu salib? Kenapa adik-adik? Iya betul, karena Dia sayang sama kita. Dia mengasihi kita. Dia nggak mau, Tuhan Yesus nggak mau kita mati dihukum di kayu salib. Sehingga Tuhan Yesus mau mati menggantikan kita di kayu salib. Karena apa? Karena kasihnya. Di mana boleh tahu? Dapatnya di mana? Oh, ada di Alkitab. Yesus sayang padaku, kita tahu ada di Alkitabnya. Nah, kita hari ini mau menyanyi dari Kidung Ceria 90. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau kita kecil, walau adik-adik masih kecil, Yesus tetap menyayangi adik-adik. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Boleh sambil tepuk tangan adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku.
dosaku dihapuslah, rahmat-Mu terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang sama kita semua, adik-adik. Adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan yang kita dengarkan setiap minggu hanya berlalu? Jangan, adik-adik. Kita harus berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan ku pegang di dalam hidupku. Biarlah itu menuntun kita dalam susah, dalam senang, dalam ketakutan. Kita tetap berpegang pada firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu yang menuntun kita. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, kala hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Amanlah jiwa kita kalau kita berpegang firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi di sekolah minggu. Sehat-sehat semua. Dan semangat. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur diberi kesehatan. Kami berkumpul untuk memuji dan mendengar firman-Mu Tuhan. Pimpin hamba yang akan menyampaikan cerita Alkitab ini. Tuhan, pimpinlah kami agar kami dapat mendengar dan mengerti firman-Mu, dapat melakukan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau sekarang kakak memberi tahu bahwa kita sudah bisa datang ke gereja Gading Indah untuk kebaktian umum secara tatap muka. Apakah adik-adik percaya? Ya, belum tahu. Mungkin akan ragu. Ya, akan ragu-ragu itu timbul. Lalu bertanya, mana buktinya? Atau mana pengumumannya? Ya, pada umumnya manusia perlu bukti untuk bisa percaya. Ya kan adik-adik? Beberapa hari yang lalu kakak menerima berita duka dari WhatsApp group. Bapak Henry T. telah berpulang dalam usia 90 tahun. Bapak Henry meninggal dunia. Kakak percaya dong berita ini benar, sebab anak kandungnya sendiri yang memberitahu, lengkap dengan menyebut rumah dukanya dan tanggal kapan akan dimakamkannya. Tetapi
Seandainya 3 hari kemudian ada teman kakak mengabarkan bahwa Bapak Henry telah hidup kembali, siapa yang percaya? Ya, begitulah kira-kira dialami oleh Thomas, salah seorang di antara 12 murid Yesus. Pagi ini kita akan belajar bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yesus telah mati disalib dan diperlakukan dengan sangat kejam. Minggu yang lalu kita sudah mendengar murid-muridnya bukan hanya sedih, mereka juga sangat takut. Kalau gurunya saja diperlakukan seperti itu, apalagi murid-muridnya. Lalu mereka berkumpul bersama-sama dan mengunci pintu rumah rapat-rapat. Dalam ketakutan itulah Yesus hadir. Tiba-tiba berada di tengah-tengah mereka, memberi kekuatan, berkat, dan janji. Kepada mereka, katanya, "Damai sejahtera bagi kamu." Sayangnya waktu itu Thomas tidak ada di dalam ruangan yang terkunci itu. Entah di mana dia berada. 8 hari kemudian baru Thomas ikut berkumpul dengan murid-murid yang lain di tempat yang sama. Pada waktu itu ada 2 keadaan yang kontras. Di satu pihak, murid-murid telah melihat Yesus dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka telah menerima berkat Tuhan. Lalu mereka bersaksi, "Kami telah melihat Tuhan." Di pihak lain, Thomas tidak percaya. Malah dia berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucuk jari ke sana dan mencucuk tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak percaya." Tiba-tiba, Yesus berada di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Adik-adik, apakah Yesus kecewa dan marah kepada Thomas? Tidak. Malah Yesus meminta Thomas untuk memegang bekas luka-lukanya. Thomas terkejut.
tantangan Yesus telah menghapus rasa tidak percaya dan keraguan-raguannya. Dengan penuh keyakinan Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itulah pengakuan iman yang keluar dari hati Thomas yang tulus. Thomas tidak hanya percaya bahwa Yesus telah bangkit. Thomas mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Yesus pasti bahagia sebab Thomas telah melihat dan percaya. Yesus juga berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Adik-adik, kata-kata Tuhan Yesus itu juga ditunjukkan kepada Kak Wiga, juga kepada adik-adik semua. Sebab kita tidak hidup di zaman itu. Kita tidak seperti Thomas dan teman-temannya yang dapat melihat Yesus secara jasmani, tetapi kita tetap bisa berjumpa dengan Yesus secara pribadi di dalam doa, sebab Yesus itu Tuhan. Percayakah adik-adik bahwa Yesus telah menjadi juru selamat kita melalui pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya? Memang untuk percaya kita manusia perlu bukti dan saksi. Thomas sudah mewakili kebutuhan manusia pada umumnya. Thomas sudah membuktikan dan menjadi saksi bagi kita. Tidak semua hal bisa kita lihat dengan mata. Bagaimana dengan angin? Kita tidak bisa melihat bentuknya, tapi kita bisa merasakan bahwa angin itu ada. Kita bisa merasakan sejuk oleh tiupan angin. Memang kita tidak melihat wajah Yesus dengan mata jasmani secara langsung, tapi kita bisa merasakan dan mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kita setiap hari. Kapan kita bisa merasakan kehadiran Yesus? Pada waktu berdoa dengan sungguh-sungguh, pada waktu mengikuti ibadah baik di gereja ataupun online seperti sekarang. Tuhan selalu hadir dalam setiap persekutuan orang-orang yang percaya dan beriman kepada Yesus. Di mana saja dan kapan saja, ketika hati kita dengan pikiran kita tertuju kepada Yesus. Bagaimana kita dapat merasakan dan membuktikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Tuhan memberi kita papa mama. Dapatkah adik-adik merasakan kasih sayang papa mama setiap hari? Ketika sakit, Tuhan menolong kita melalui para dokter sehingga kita bisa cepat pulih. Ketika sedih, kita punya orang tua, saudara, teman-teman, atau orang lain di sekitar kita yang dapat menghibur dan menolong kita. Ya, banyak contoh-contoh lain. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Adik-adik, seperti Thomas telah merasakan kuasa kebangkitannya, lalu berkata, "Ya Tuhan dan Allahku." Mari kita ucapkan dengan penuh keyakinan, Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita, sambil meletakkan tangan di dada. Sekali lagi, mari kita bersama-sama mengucapkan, Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
Beri keteguhan hati kepada kami, agar dalam suka ataupun dalam segala kesulitan, kami selalu beriman dan percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada kemenangan. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 27b. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Adik-adik, kita mau membawa persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur. Adik-adik dapat mengumpulkan di dalam amplop di rumah, tapi minta tolong mama papa untuk mengantarkannya ke GKI Gading Indah atau mentransfer ke GKI Gading Indah. Sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatiku, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita akan berdoa yang dipimpin teman kita yang dari kelas 5. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, di akhir ibadah kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarpun kami ibadah melalui online, tapi kami percaya Tuhan yang terus menolong kami. Terima kasih kami sudah dapat memuji Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah disampaikan Ibu Iga. Kami mendengarkan firman-Mu bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas sehingga Thomas baru percaya. Bapak, kami juga diingatkan, kami percaya ketika biarpun kami tidak melihat Tuhan Yesus bangkit, tapi kami percaya, kami membaca firman-Nya dan kami tahu bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan, biarlah terus yang tuntun, pimpin hidup kami, di dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan yang menolong kami, terus memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kami, kesehatan yang sempurna. Tuhan memberkati keluarga kami, lepas keluarga. Tuhan berikan kesehatan bagi setiap keluarga kami. Tuhan, kami juga berdoa kalau ada yang sakit dari antara keluarga kami, anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menghibur dan memberikan kekuatan. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami, sekolah kami, biarpun mungkin ada yang sebagian online, ada yang onsite, biarlah Tuhan terus memberikan sukacita. Dan kami pun sekolah minggu masih online, Tuhan terus menolong kami agar kami dapat mengikuti ibadah kami dengan sukacita. Tuhan, ampuni kami dari semua dosa dan kesalahan kami, sucikan kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat siang adik-adik. Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan tanggal 15 kita akan Zoom ya adik-adik. Jangan lupa sediakan waktunya.